Hai, terima kasih mampir lagi di channel Irna Yogaswati. Dan kali ini kita lanjutin bacain buku Learning 5.1 Duluan Tiba di Masa Depan. Dan buku ini saya udah sampai di bagian kelima, di part kelima. Dan mau ngelanjutin pertemuan kemarin atau pembacaan yang kemarin itu bagian Human Capital Architecture gitu. Nah, jadi sebelum ke part ini mungkin bisa dengerin dulu part yang sebelumnya ya, karena bagian ini sambungannya. Nah, kita lanjut ya, bacain bukunya. Subbabnya adalah The Future Role of Talent Development. Nah, menurut riset yang dilakukan Zaira Pedron dari EU Business School, salah satu fungsi dari 5 pengelolaan talent adalah talent development. Ada tugas mendasar yang perlu diemban untuk memastikan setiap talenta dapat berkinerja baik saat sekarang, sekaligus survive dan kompatibel di masa depan. Pengelolaan talenta yang dimaksud perlu menyeimbangkan antara konteks industri atau top-down yang diinisiasi organisasi dan konteks pengetahuan atau bottom-up yang merupakan inovasi dan aspirasi individu. Keseimbangan pada dua sisi ini, bila mana mampu dicapai, akan memberikan kekuatan atau power maksimal baik bagi organisasi maupun pemberdayaan manusia atau talenta untuk dapat terus mengikuti perubahan sekaligus menentukan arah yang tepat dalam perubahan itu sendiri. Ada dua sumbu yang perlu diperhatikan dalam upaya menyeimbangkan dua kekuatan ini, yaitu sumbu being atau menjadi dan sumbu doing atau melakukan. Sumbu doing berbicara keseimbangan antara eksploitasi deliver now dengan eksplorasi atau prepare for tomorrow. Sumbu being berbicara keseimbangan antara stabilitas atau strengthen the culture dengan kemampuan berubah atau agility. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi, yang pertama itu eksploitasi, dalam kurung deliver now. Talenta tentu direkrut untuk dapat memberikan hasil kepada organisasi yang berupa nilai tambah dalam bentuk output, outcome, maupun impact. Ekspektasinya, talenta dapat berkinerja dan memberikan hasil sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya. Kalau bisa, hasilnya didapat sesegera mungkin, bahkan sekarang atau now. Eksploitasi memang tujuan organisasi dalam rangka mencapai hasil jangka pendek untuk memastikan organisasi mampu terus hidup dan berkelanjutan atau sustainable, terutama organisasi bisnis yang menjadikan profit sebagai ukuran keberlanjutan atau sustainability. Istilah eksploitasi diambil dari cabang ilmu pengelolaan sumber daya alam, contohnya di bidang pertambangan yang mendapatkan keuntungan dari pengambilan sumber daya mineral, minyak, dan gas bumi. Pada suatu ketika, sumber daya ini akan habis karena cadangan mineral, minyak, gas terbatas. Itu sebabnya perlu dicari lagi sumber cadangan lain melalui eksplorasi. Nah, eksplorasi ini dalam kurungnya prepare for tomorrow. Eksplorasi dalam konteks human capital adalah pengembangan kompetensi baru di luar yang sudah dimiliki individu atau organisasi. Eksplorasi ini, seperti halnya istilah sumber daya alam, bertujuan untuk menggali potensi-potensi yang belum tergali dan menjadikan potensi baru tersebut sebagai cadangan keberlanjutan di masa depan. Kegiatan eksplorasi dalam learning pada dasarnya adalah menyiapkan orang agar siap menghadapi masa depan. Misalnya saja dengan memperkenalkan ilmu-ilmu baru yang relevan dengan perubahan zaman. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk kenali potensi masa depan, misalnya dengan menghadiri seminar, workshop, atau konferensi tingkat tinggi yang diisi oleh para pemikir tren industri atau thought leader, pakar yang memiliki banyak referensi potensi masa depan atau futurist, dan pusat penelitian atau research center.
Contohnya konferensi tingkat tinggi ini seperti Forum Ekonomi Dunia di Davos. Selanjutnya, stabilitas. Strengthen the culture. Organisasi sesuai akar katanya yaitu organize ditujukan agar kumpulan orang, proses, dan teknologi dapat menjadi teratur. Secara alamiah, organisasi akan selalu memastikan setiap aktivitas teratur dan dapat diatur. Keteraturan ini dinamakan stabilitas. Bentuk stabilitas diwujudkan dalam tata kelola, aturan, dan prosedur. Stabilitas memastikan organisasi berjalan dengan aturan yang jelas dan setiap orang memahami apa yang perlu dilakukannya. Penjaga stabilitas biasanya adalah unit perencanaan, kebijakan, kepatuhan, keuangan, manajemen resiko, audit, dan legal. Unit-unit ini memastikan denyut nadi organisasi tetap berada pada denyut yang normal, terutama mencegah denyut nadi cenderung terlalu cepat. Bagian berikutnya, agilitas atau enable to change. Organisasi, seperti halnya manusia, membutuhkan kegesitan agar dapat bertumbuh kembang lebih besar dan lebih cepat dari sebelumnya. Karena itu diperlukan upaya yang sedikit di luar jalur, namun tetap aman menambah kecepatan untuk menangkap peluang dan memenangkan persaingan. Perubahan-perubahan, baik yang sifatnya mendasar dan besar atau yang perlahan, secara incremental, diperlukan agar orang atau organisasi mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, bahkan menjadi epicentrum perubahan itu sendiri. Unit-unit yang biasanya menjadi motor perubahan biasanya adalah CMO atau Change Management Office, yang dikepalai Chief Transformation Officer, Innovation Center, dan Research Center. Peran human capital dan corporate university sangatlah besar untuk memastikan keseimbangan dua aksis tersebut antara antara eksploitasi ke eksplorasi dan antara stabilitas ke agilitas. Selanjutnya, immediate impact. Kombinasi antara stabilitas dan eksploitasi dinamakan immediate impact, yaitu kondisi di mana organisasi dan orang bersama-sama bersepakat untuk mencapai hasil jangka pendek mengikuti alur dan ketentuan yang baku. Dalam kondisi ini, organisasi mirip seperti mesin pabrik yang teratur dan produktif. Human capital dan corporate university berperan sebagai enabler, yakni memastikan orang-orang yang menjalankan mesin produksi memiliki kecakapan terstandarisasi dan minim variasi agar proses produksi berjalan sesuai rencana. Kompetensi standar menjadi penting dalam kondisi ini, di mana kamus kompetensi menjadi acuan agar orang-orang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dibutuhkan untuk menjadi bagian dari mesin besar. Selanjutnya, future readiness. Mesin produksi jika telah tua, tidak efisien, atau ketinggalan zaman tentu membutuhkan perawatan, perbaikan, hingga penggantian sebagian atau keseluruhan. Bahkan jika diperlukan, menghilangkan mesin dan mengubah bisnis model. Hal ini penting untuk memastikan organisasi dan orang tetap relevan di masa depan. Human capital dan corporate university berperan sebagai enabler untuk memastikan orang dan organisasi memiliki kapabilitas dan agilitas untuk melakukan eksplorasi, perubahan mindset, skill set, dan tool set. Human capital secara spesifik berperan membuat struktur organisasi yang kompatibel, menyerap working knowledge yang kontekstual, merekrut orang dengan kapabilitas baru yang mampu mendorong perubahan dari dalam, dan membentuk budaya yang relevan. Selanjutnya, trust versus fear. Why trust and empowerment is more powerful to create learning culture? Ada quote di sini dari align.org. Transformation is mostly about shifting fear to trust. Saya ulangi ya. Ini menarik. Transformation is mostly about shifting fear to trust.
Transformasi adalah sebagian besar tentang mengubah ketakutan menjadi sebuah kepercayaan. Menarik. Oke, kita lanjut. Kita mungkin pernah berada di situasi yang menakutkan, entah itu berhadapan dengan hewan buas, sendirian di tempat gelap, naik wahana ketinggian, berdiri di tepi jurang, ikut bungee jumping, terjun payung, atau menyelam untuk pertama kali. Secara psikologis, otak reptil kita akan bereaksi antara freeze, tidak berdaya, atau flight, melarikan diri, atau fight, melawan. Reaksi yang sama, freeze, flight, atau fight, terjadi saat kita merasa takut di tempat kerja. Misalnya saja berhadapan dengan atasan yang sering mengintimidasi. Dalam situasi itu, pilihan kita antara lain bekerja ala kadarnya karena merasa tak berdaya, mengundurkan diri dengan menyisakan rasa marah dan kecewa, atau bertengkar dengan atasan tersebut. Jarang sekali dalam situasi itu ada orang yang tetap bekerja dengan penuh semangat. Pada 2009, saya pernah melakukan polling sentimen beberapa kata. Salah satu di antaranya adalah kata polisi. Hasilnya, sentimen pada kata tersebut pada saat itu kurang begitu menggembirakan. 10 tahun kemudian, di awal 2019, polling yang sama dilakukan lagi. Ternyata sentimen pada kata polisi membaik secara signifikan. Moto to protect and to serve, melindungi dan melayani, seperti jadi DNA baru yang beresonansi positif ke dalam dan keluar organisasi kepolisian. Transformasi lembaga kepolisian seputar struktur, infrastruktur, proses, dan teknologi ternyata menjadi mindset baru yang mengubah persepsi masyarakat. Mindset baru tersebut adalah dari memburu orang jahat menjadi melindungi orang baik. Nilai-nilai melindungi orang baik yang syarat nilai bisa dipercaya atau trust sebenarnya sudah ada sejak awal lembaga itu berdiri. Namun, persepsi yang terbentuk lewat liputan media massa dan pengalaman langsung di lapangan membuat mindset memburu orang jahat yang memiliki rasa takut justru menguat. Koreksi jika saya salah. Rasa takut adalah yang membuat anak menjauh dari orang tuanya. Rasa takut membuat murid tidak mau bersekolah. Rasa takut membuat kita tak lagi mau berbagi informasi pada rekan lainnya. Rasa takut membuat karyawan tidak menunjukkan kinerja baik di tempatnya berkarya. Rasa takut membuat tim menyembunyikan berita buruk yang seharusnya disampaikan pada atasannya. Rasa takut membuat orang dan organisasi sulit berubah. Rasa takut adalah lawan dari transformasi, dan rasa takut adalah kanker yang menggerogoti otak, hati, dan jiwa organisasi. Transformasi institusi kepolisian melalui nilai-nilai mendasar dari fear ke trust yang diterjemahkan dalam nilai-nilai promoter atau professional modern terpercaya, nyatanya berhasil mengubah persepsi masyarakat terhadap polisi dari negatif menjadi positif. Hal yang sama terjadi juga di beberapa kementerian dan beberapa instansi pemerintahan lainnya. Dimanapun, transformasi rasa takut ke rasa percaya ini meningkatkan satisfaction, involvement, dan engagement. Yang berawal dari karyawan kemudian berimbas ke pelanggan. Biasanya setelah itu transformasi terjadi bagai bola salju yang bergulir makin besar dan makin cepat. Karena energi trust adalah energi yang positif dan memberdayakan. Sayangnya, masih banyak pemimpin yang menggunakan rasa takut sebagai senjata. Cara itu mungkin saja memberikan output semu di jangka pendek, tetapi merusak outcome. Keberlanjutan dan masa depan organisasi serta mental orang-orang yang ada di dalam. Masih sering kita menyaksikan pemimpin yang takut dengan situasi disrupsi menggunakan kata-kata seperti "kita tidak boleh kalah oleh" atau "awas, pemain baru akan membuat organisasi kita tak lagi ada" dan seterusnya. Padahal bisa saja ia bertanya, apa ya yang dapat kita lakukan agar dapat melayani customer kita lebih baik dibanding organisasi sebelah? Atau, apa hal baik yang dapat kita contoh dan kita buat lebih baik dari organisasi tetangga agar sumbangsih kita kepada bangsa lebih luas dan bermakna?
Trust mentransformasi orang menjadi optimis dan berdaya, sedangkan fear menjadikan orang jadi pesimis, apatis, dan tak berdaya. Stephen Covey, pakar HC, melakukan riset mengenai persoalan ini di berbagai organisasi. Hasilnya, jika trust di dalam organisasi tinggi, maka kecepatan organisasi menjadi tinggi dan biaya menjadi rendah. Tetapi jika trust di dalam organisasi rendah, maka kecepatan organisasi pun menjadi rendah dan biaya menjadi tinggi. Contohnya, biaya pengawasan karena budaya organisasi yang tidak percaya pada orang. Satu fakta yang tak terbantahkan, trust dibangun oleh pemimpin yang memberdayakan atau empowering, bukan yang memaksakan atau enforcing. Learning pun demikian. Seseorang akan belajar dengan lebih baik saat ia diperlakukan sebagai manusia dewasa, yaitu diberi kepercayaan dan kewenangan untuk belajar. Tidak perlu mengawasi orang belajar, berikan keleluasaan untuk memilih tempat, waktu, dan media belajarnya sendiri. Namun, jika yang bersangkutan tidak mau belajar atau mengajarkan ilmunya, artinya dia belum cocok menjadi pemimpin karena ia belum memiliki mentalitas berkelimpahan dan cenderung menguasai pengetahuan hanya untuk dirinya sendiri. Itu untuk episode Bacain Buku bersama Irna Yugaswati kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan, dan pertemuan berikutnya kita masih akan membacakan di part kelima, tapi bagiannya masuk ke Learning Agility. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dapat menjaga agilitas kita untuk tetap belajar dan bekerja dan berproduktivitas. Terima kasih sudah mendengarkan di channel Irna Yugaswati. Salam cerdas, antusias. Sampai ketemu lagi. Bye.